Amerika Serikat merevisi data pertumbuhan lapangan kerja hingga Maret 2025. Presiden Prabowo tunjuk Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umroh pertama di Indonesia. Simak berbincang seputar market hari ini bersama Arya Santoso, Presiden Direktur CSA Institute. Selamat pagi Yasmin. Pagi Wiki. Apa kabar? Baik, Dan juga Wiki, apa kabar? Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Iya, harus Kalaupun ya. memang ternyata beberapa hari belakangan, khususnya 2 hari belakangan ya sih melemah signifikan. Karena mungkin pasar memberikan reaksi terhadap reshuffle kabinet yang dilakukan beberapa waktu yang lalu begitu ya. Tapi kemudian beberapa analis ataupun mungkin investor melihat bahwa ini adalah sebagai sebuah momen untuk bisa masuk ke saham-saham yang sudah turun ataupun sudah terdiskon di beberapa hari ini. Apakah memang ini saatnya untuk masuk atau wait and see terlebih dahulu? Nanti kita akan hadirkan perbincangannya ya di Market Buzz. Kali dah. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal tentunya. Ya, Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Wiki Adrian. Dan saya Yasmin Natania. Pemirsa, inilah Market Buzz. Kita awali Market Buzz dengan isu viral yang pertama. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membahas mengenai peluang menaikkan rasio pajak dan pertumbuhan ekonomi usai dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin lalu. Menurutnya, untuk menaikkan rasio pajak perlu mempercepat pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Ia menyebut saat ini rasio pajak masih belum banyak berubah sehingga perlu menjadi pertimbangan untuk menaikkan rasio pajak. Ya, ia mengatakan salah satu pesan Presiden Prabowo setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sebab hal itu akan berkaitan juga dengan peningkatan pendapatan negara ke depannya. Baik, jadi ekonominya ditumbuhkan dulu baru rasio pajak naik begitu ya. Jangan kemudian ekonominya belum tumbuh tapi rasio pajaknya sudah naik. Yang ada kemudian masyarakat juga akhirnya kebingungan gimana bayar pajaknya, orang pertumbuhan ekonominya ataupun mungkin daya beli saya aja lagi turun gitu ya. Oke, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini, pemirsa dan juga Yasmin. Inilah komentar yang pertama, silakan Yasmin. Ya, dari @rudi SP88. Betul, pendapatan dulu harus naik baru bisa lancar bayar pajak. Yang kemarin pendapatan segitu-gitu aja tapi pajaknya gila-gilaan. Oke, itu yang mungkin dikeluhkan ya oleh masyarakat mengenai kepemimpinan ataupun kementerian yang kemarin ada loko, pertumbuhan cepat ya, negara harus belanja banyak jadi uang beredar di rakyat juga jadi banyak katanya. Ya, dan beragam komentar lain kita lihat pemirsa dari @irwani Manuel. Wajib pajak besar atau kaya masih banyak yang belum terjangkau, Pak. Jangan low middle class yang sedang bertumbuh. Oke, baik, ini juga kayaknya sih pemerintah udah punya data mengenai jumlah masyarakat yang kaya dan juga mungkin di atas kaya begitu ya, yang belum terjaring pajak dengan baik begitu. Jadi salah satu untuk menaikkan rasio pajak adalah dengan meningkatkan kolektabilitas pajak dari segmen menengah ke atas ataupun di atas yang atas gitu ya. Jangan kemudian terlalu mempajaki masyarakat yang menengah ke bawah karena mereka juga kan uangnya juga nggak banyak. Dan tumbuh ya. Kita ke isu berikutnya terkait dengan saham-saham emiten rokok bertebangan pada perdagangan Senin lalu, yang mana kenaikan harga terjadi di tengah perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Ya, salah satu kementerian yang terdampak reshuffle kabinet yakni adalah Kementerian Keuangan, dan nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diganti oleh Purbayudi Sadewa yang dulunya adalah menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel mengomentari isu viral yang satu ini. Ada Dodi katanya, Pak Purbaya ini kalau dilihat jadi salah satu yang ikut memutuskan Sumitronomics, jadi sepertinya akan lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi ada risiko fiskalnya yang mungkin agak lebih agresif lah dibandingkan dengan Sri Mulyani. Makanya banyak yang memprediksi akan diturunkan itu cukai dan kebijakan fiskal lainnya katanya. Ya, selanjutnya dari @rizky.nugroho, selama ini cukai rokok dinaikkan terus yang membuat harga rokok juga ikutan naik.
Makanya orang-orang pada beralih ke rokok ilegal yang tanpa cukai lebih murah juga harganya. Wah, ini bahaya juga ya, Widi ya. Ya, bahaya juga karena memang ini mematikan industri rokok sendiri dan juga mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor cukai. Karena untuk rokok ilegal kan mereka tidak setor cukai Ya, ya. tidak membayar cukai. Betul. Ada Om Diki, yakinkah kalau cukai rokok diturunkan harga rokoknya bakal ikut turun? Ini juga pertanyaan yang ada di benak saya gitu ya. Kan kalau konteksnya Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan tidak serta-merta suku bunga kredit di bank itu langsung turun gitu ya. Jadi Ya. nunggu beberapa lama dulu baru kemudian ada penyesuaian atau misalnya nunggu si nasabahnya melakukan penawaran dulu, bisa nggak suku bunga kreditnya diturunin gitu, baru oleh perbankannya diturunin. Nah kalau konteksnya adalah industri rokok, apakah serta-merta gitu ya kalau cukainya diturunin harga rokoknya juga akan langsung turun atau enggak? Itu Kita lihat pertanyaan nanti. banyak yang kita lihat nanti ya. Kita ke Oke. isu viral lainnya. Ya. Ini Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan perombakan Kabinet Merah Putih pada Senin sore kemarin di Istana Negara Jakarta, pemirsa. Dalam perombakan ini 5 menteri diganti plus 1 menteri baru ditunjuk. Ya, selain perombakan jajaran menteri yang lama, Prabowo juga sekaligus melantik Muhammad Irfan Yusuf sebagai menteri yang akan memimpin kementerian yang baru dibentuk, yaitulah Kementerian Haji dan Umroh. Akrab disapa sebagai Gus Irfan, lelaki kelahiran Jombang ini, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Haji atau BP Haji dan sekaligus merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya, beragam komentar muncul terkait dengan isu ini atau penambahan kabinet ya di Kabinet Merah Putih. Kita lihat komentar pertama dari warganet @adenurhidayah 4. Nampaknya yang perlu diefisiensi bukan hanya soal anggaran, Pak, tapi juga struktur kabinet. Urusan haji dan umroh sebenarnya sudah ada BPKH, bahkan ada dukungan dari BPHK. Maksud kami BPKH Limited, kemudian secara regulasi pembinaan penyelenggara dari diplomasi mandatnya sudah ada di Kemenak. Apakah ini tidak akan overlapping kewenangan dan jadi double spending, Pak? Oke, kayaknya kalau memang ada kementerian baru ya memang ada lagi alokasi Dana lain anggaran ya? atau dana baru begitu ya untuk kementerian Betul. yang baru gitu. Kalaupun memang kemarin tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan, ya mungkin manajemennya atau tata kelolanya yang harus diperbaiki. Tapi memang sudah terlanjur dibentuk ya, Ya, sudah Kementerian bentuk Haji dan juga dikukuhkan. Umroh ini. Jadi ya kita awasi sama-sama, kita lihat sama-sama apakah kemudian kinerjanya akan baik dan dalam pelaksanaan ibadah haji dan juga umroh ini akan terlihat perubahan yang signifikan begitu ya secara positif. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh Stepans, titik kebanyakan menteri, kebanyakan dinas katanya, simple, padat dan jelas ya. Karena memang sebelumnya sudah digaung-gaungkan terkait dengan efisiensi ya. Iya, Maka ini betul. memang sepantasnya ataupun memang harus adakah, tapi ya sudah disahkan begitu ya terkait dengan kementerian yang baru ini Haji dan Betul. Umrah. Kita lihat komentar ketiga dari Anto Andri. Semoga amanah dan masa tunggu haji reguler bisa lebih cepat lagi. Nah ini yang Oke. diinginkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang memang pengen untuk menunaikan ibadah haji Iya. dengan waktu yang tidak menunggu berpuluh-puluh tahun begitu ya, Betul Wiki ya. sekali. Selain nunggunya lama, kemudian masyarakat juga nabungnya juga lama gitu ya, dengan uang yang tidak seberapa mereka kumpulkan sedikit demi sedikit supaya kemudian bisa berangkat haji begitu. Masyarakat kebanyakan yang seperti ini seharusnya kemudian diperhatikan oleh Kementerian Haji dan juga Umroh ya, harus bisa diprioritaskan agar kemudian masa tunggunya tidak lama-lama. Kasihan. Ya, terlebih karena yang kan ini- lanjut usia, Betul, yang sakit. betul. Baik, dan pemirsa, pasar merespon reshuffle Menteri Keuangan ISG lanjut terkoreksi 1,78% pada perdagangan di hari Selasa 9 September. Nah, informasi dan pembahasannya akan dibawakan oleh rekan kami Wiki Adrian. Pemirsa, mari kita bahas segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan masih melanjutkan pelemahan dalam perdagangan di hari Selasa di level 7.600-an dan saham perbankan Big Caps kompak koreksi dalam di tengah efek sentimen reshuffle Kabinet Merah Putih. Indeks harga saham gabungan atau ISG kembali koreksi dalam di 1,78% ke level 7.628,60 di akhir perdagangan Selasa. Catatan ini membuat ISG dalam sepekan terakhir melemah 1,39%. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor transportasi dan logistik naik 0,72%. Sektor barang konsumen siklikal menguat 0,68%.
Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor teknologi turun 1,85%, sektor keuangan tergerus 1,73%, dan sektor infrastruktur melemah 1,36%. Saham Bcaps dan perbankan jumbo jadi pemberat utama IHSG. Saham PT Dian Swastatika Sentosa atau DSSA ditutup melemah anjlok 7,06% di level Rp103.025 per saham. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI ditutup turun 2,82% di level Rp3.790 per saham. Saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA turun 2,27% di level Rp7.525 per sahamnya. Saham PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI turun dalam 4,01%. Dan saham PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI turun 2,39% di level Rp4.080 per saham. Penurunan IHSG merupakan respon dari perombakan menteri di Kabinet Merah Putih yang mendorong aksi jual asing yang masif. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Purbayayudi Sadewa sebagai pengganti Sri Mulyani di kursi Menteri Keuangan. Pasar berharap Menteri Keuangan yang baru mampu menjaga keberlanjutan stabilitas fiskal sekaligus mempertahankan reputasi internasional Indonesia. Saat ini pelaku pasar masih menantikan kesinambungan disiplin fiskal sambil menantikan strategi baru dari Menkeu yang ditunjuk di tengah perlambatan ekonomi. Dari berbagai sumber untuk Kadesel. Ya, pemerintah Amerika Serikat mengungkapkan perekonomian menciptakan 911.000 lapangan kerja lebih sedikit dalam 12 bulan hingga Maret 2025 dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja sudah tersendat sebelum penerapan tarif impor agresif Presiden Donald Trump. Pemerintah Amerika Serikat mengungkapkan perekonomian Amerika kemungkinan menciptakan 911.000 lapangan kerja lebih sedikit dalam 12 bulan hingga Maret 2025 dibandingkan perkiraan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja sudah tersendat sebelum tarif impor agresif Presiden Donald Trump. Para ekonom memperkirakan bahwa Biro Statistik Tenaga Kerja dapat merevisi tingkat ketenagakerjaan dari April 2024 hingga Maret 2025, turun antara 400.000 hingga 1 juta pekerjaan. Tingkat ketenagakerjaan selama 12 bulan hingga Maret 2024 diturunkan sebanyak 598.000 pekerja. Angka tersebut merupakan perkiraan awal revisi benchmark tahunan BLS terhadap data penggajian yang diawasi ketat. Revisi patokan penggajian menyusul rilis data Jumat lalu bahwa pertumbuhan lapangan kerja hampir terhenti di bulan Agustus dan perekonomian kehilangan lapangan kerja di bulan Juni untuk pertama kalinya dalam 4,5 tahun. Selain terhambat oleh ketidakpastian yang berasal dari kebijakan perdagangan, pasar tenaga kerja juga tertekan oleh tindakan keras imigrasi Gedung Putih yang telah melemahkan pasokan tenaga kerja. Peralihan bisnis ke perangkat kecerdasan buatan dan otomatisasi juga menghambat permintaan tenaga kerja. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, emas kembali melanjutkan rally rekornya pada perdagangan di hari Selasa didorong ekspektasi The Federal Reserve yang akan segera memangkas suku bunga pada September. Sementara investor menanti rilis data inflasi pekan ini sebagai petunjuk tambahan arah kebijakan moneter. Harga emas spot naik 0,2% menjadi $3.643 per troy ounce dan setelah sempat menyentuh rekor tertinggi di $3.673,95 pada awal sesi. Sementara emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup menguat 0,1% menjadi $3.682 Amerika Serikat. Dan menurut FedWatch Tool CME Group, pelaku pasar saat ini memperkirakan kemungkinan 92% untuk pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point di September. Bahkan sebagian spekulan berspekulasi pada langkah yang lebih agresif yakni 50 basis point. Dan ekspektasi ini muncul setelah data Jumat lalu menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja di Amerika Serikat yang melemah tajam sepanjang Agustus. Ya, pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, Wall Street ceria pada perdagangan di hari Selasa dengan indeks S&P 500 dan juga Nasdaq mencatat rekor penutupan tertinggi didorong oleh rally saham United Health serta revisi data ketenagakerjaan yang semakin memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan segera memangkas suku bunga untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Kita lihat data selengkapnya
Di perdagangan hari Selasa, indeks luas S&P 500 naik 0,27% ke posisi 6.512, penutupan tertinggi sepanjang sejarah. Sementara indeks Nasdaq Composite menguat 0,37% ke level 21.879 yang juga menjadi rekor baru, dan Dow Jones Industrial Average meningkat 0,43% di level 45.711. Bergeser ke bursa ekuitas Eropa, bursa yang berakhir relatif stabil pada hari Selasa ditopang sentimen positif dari merger besar di sektor pertambangan serta kenaikan harga minyak mentah. Namun ketidakpastian politik di Prancis tetap membayangi pasar. Indeks Stoxx 600 ditutup naik tipis 0,06% ke level 552,39. CAC 40 Prancis 0,19% menguat ke level 7.749, dan FTSE 100 Inggris meningkat 0,23% ke posisi 9.242. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung melalui video conference ada Bapak Arya Santoso. Beliau adalah Presiden Direktur CSA Institute. Selamat pagi Pak Arya. Selamat pagi Mas Vicky. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Buzz Pak Arya. Semoga kita sehat selalu Pak Arya. Ya, amin, amin. Baik, kalau kita bicara mengenai pola pergerakan dari IHSG di perdagangan kemarin masih kemudian berada di zona merah pasca reshuffle kabinet merah putih begitu ya, yang kemudian menjadi concern yang cukup major dari pelaku pasar adalah terkait dengan pergantian dari Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Menteri Purbaya begitu. Masih melanjutkan penguatannya di penutupan perdagangan kemarin, bahkan pelemahannya kemudian cukup dalam begitu. Sebetulnya apa sih yang menjadi concern dari pelaku pasar terkait dengan kepemimpinan di Kementerian Keuangan yang baru ini, Pak Arya? Ya, memang kita perhatikan ada semacam kekhawatiran ya dari investor terhadap uncertainty arah kebijakan fiskal pasca pergantian Menteri Keuangan. Jadi yang populer itu Bu Sri Mulyani dikenal disiplin dalam menjaga defisit dan kredibilitas fiskal ya. Itu yang selama ini persepsi masyarakat di pelaku industri jasa keuangan seperti itu. Nah, sehingga kalau perubahan mendadak begitu, jadi ada pertanyaan nih ya dalam benak para investor, konsisten atau tidak nih nanti oleh Menteri Keuangan yang baru. Apakah memang nanti APBN-nya akan lebih ekspansif, kemudian mengorbankan stabilitas, ya khususnya konteks di defisit dan pembiayaan utang. Jadi kekhawatiran ini langsung terrefleksi pada sektor keuangan, jadi yang menjadi barometer kepercayaan investor. Baik, itu yang kemudian menjadi satu concern di pelaku pasar. Apakah ada kepastian ataupun mungkin keberlanjutan dari kebijakan-kebijakan yang mungkin dinilai pro pasar begitu ya pada saat Sri Mulyani Indrawati memimpin sebagai Menteri Keuangan begitu. Tapi kalau kita bicara dari sepak terjang Menteri Keuangan Purbaya sendiri, seberapa yakin sebetulnya pelaku pasar terhadap kebijakan-kebijakan nantinya, Pak Arya? Ya, boleh dikatakan sebenarnya Pak Purbaya ini kan punya rekam jejak yang cukup panjang sebagai ekonom dan pernah memimpin LPS ya, jadi sehingga memahami stabilitas sistem keuangan sebenarnya. Nah, tapi investor masih menunggu ya bukti dari konsep-konsep yang mungkin disampaikan, bagaimana beliau bisa menerjemahkan visi presiden ke dalam kebijakan fiskal yang konsisten, dan ada kekhawatiran sebenarnya Menteri Keuangan yang baru ini lebih politis dan kompromis gitu ya terhadap belanja besar pemerintah. Itu yang dikhawatirkan dibandingkan dengan pendahulunya ya. Oleh karena itu keyakinan investor masih rendah memang di awal, dan kemungkinan akan tergantung dengan komunikasi kebijakan serta sinyal yang awal terkait APBN 2025. Oke, reaksi psikologis ini disebabkan oleh banyak faktor, bicara mengenai psikologis pasar ya, salah satu adalah terkait dengan gaya berkomunikasi yang kemudian juga ini menjadi perbincangan hangat beberapa waktu yang lalu pada saat Menteri Keuangan Purbaya memberikan statement kepada wartawan begitu. Bahkan beliau juga menyampaikan punya karakteristik yang agak sedikit koboi begitu ya. Ini yang akhirnya masyarakat juga kemudian tunggu-tunggu seperti apa kebijakan fiskal ataupun kebijakan-kebijakan yang kemudian akan dilaksanakan nantinya begitu ya. Baik, Pak Arya, selain sentimen Menteri Keuangan yang diganti ataupun mungkin secara general ataupun secara lebih luas reshuffle kabinet, sentimen apa lagi yang sebetulnya memperberat
IHSG kemarin? Sebenarnya selain reshuffle kabinet, kita perhatikan IHSG itu juga tertekan oleh outflow dana asing yang cukup deras ya, terutama dari saham-saham big caps di sektor keuangan, di bank-bank yang besar ya, seperti di BCA, BRI, Mandiri gitu. Itu kita perhatikan ada outflow, dan kemudian ada tekanan eksternal juga ya dalam pelemahan rupiah yang kita lihat itu sempat ada pelemahan. Ini dipicu oleh kekhawatiran global terhadap arah kebijakan The Fed juga ya. Di sini menunggu ya apakah jadi pemangkasan suku bunga itu, ya itu biasanya ada siap-siap dulu gitu ya. Misalnya ada dikumpulin dulu uangnya, mungkin ditarik lagi gitu ya. Sementara untuk melihat kemana arus uang ini kemudian akan ditempatkan. Terus kita lihat ada harga komoditas ya, bagaimana di emas juga menguat ya. Kemudian ada dipicu mungkin ketegangan geopolitis ya, kita perhatikan di Doha ada ketegangan begitu ya. Terus jadi ini turut membebani indeks sebenarnya. Jadi pelemahan kemarin itu kombinasi dari faktor domestik juga, tapi ada faktor eksternal juga. Walaupun memang ada optimisme terkait dengan pemangkasan suku bunga acuan tadi secara konsensus 90-an ke atas mereka optimis ada pemotongan 25 basis point di bulan September begitu ya. Bahkan ada yang kemudian optimismenya lebih ekstrim akan 50 basis point begitu. Baik. Betul. Oke, mengenai ini sebetulnya sejauh mana mungkin di perdagangan hari ini dapat menjadi satu faktor yang penyeimbang, apalagi kita kemudian semakin mengetahui bahwa ya optimisme konsensus ya sangat tinggi begitu. Ya, kalau kita perhatikan dengan kondisi seperti ini juga suatu hal yang dinantikan ya oleh pasar ya, pemotongan suku bunga ini. Walaupun sudah lama digadang-gadang begitu ya, arah juga konsensus dari para analis, kemudian pasar juga sudah menunggu bahwa beban bunga tinggi itu di Amerika juga sudah menjadi suatu concern, bagaimana pertumbuhan itu tidak bisa meningkat dengan cepat ya. Kemungkinan kita melihat bahwa sangat mungkin terjadi ya, dan atau bahkan kalaupun ditunda ya itu akan minimal 1 kali dalam tahun ini akan terjadi pemotongan suku bunga. Baik, kita bergeser ke pergerakan sektoral, Pak Arya, terkait dengan sektor yang menjadi backbone ataupun mungkin tulang punggung dari dunia usaha, yaitu sektor keuangan yang melemah 1,79%. Ini juga berkaitan dengan apa yang Anda tadi sampaikan mengenai investor asing yang keluar dari saham-saham berbasis keuangan begitu. Korelasi pelemahan sektor ini dengan sentimen-sentimen yang ada seperti apa, Pak Arya? Nah, ini memang kembali lagi ke persepsi ya. Jadi persepsi investor itu lebih ke kekhawatiran fiskal, karena di sektor perbankan ini sangat sensitif terhadap stabilitas makro. Ya, oleh karena itu pada saat pasar meragukan disiplin APBN, kemudian juga ada resiko inflasi, bagaimana suku bunga juga sangat mungkin bisa meningkat gitu. Itu yang dikhawatirkan. Memang harapannya itu kita akan menurunkan suku bunga sejalan dengan sentimen global pada saat di bank sentral Eropa ataupun Amerika menurunkan, tentu harapannya di Indonesia juga turun. Tapi dengan kondisi potensi inflasi yang meningkat, bisa jadi suku bunga di Indonesia tidak turun, itu kekhawatirannya yang pada akhirnya menekan margin perbankan, dan sangat mungkin investor asing juga cenderung menjual dulu di sektor ini. Jadi bobotnya di sektor perbankan ini kan cukup besar di IHSG. Jadi kalau sensitif market itu ada persepsi yang kurang optimis, maka biasanya akan terjadi outflow karena para investor asing itu menjual dulu. Nah, pelemahan di sektor keuangan ini kemarin mencerminkan reaksi langsung terhadap ketidakpastian pasca reshuffle. Oke, walaupun memang beberapa waktu yang lalu ada optimisme mengenai pemangkasan dari suku bunga acuan oleh Bank Indonesia di domestik begitu ya, tapi kemudian reaksi pasar berubah begitu sehingga akhirnya membuat pelaku pasar ataupun mungkin investor asing keluar dari sektor finance. Saatnya untuk masuk ke sektor finance sekarang mungkin terdiskon cukup banyak untuk sektor ini 1,79%, atau wait and see dulu, Pak Arya? Kalau untuk jangka pendek sebenarnya masih rawan tekanan ya sebenarnya di sektor keuangan ini, karena persepsi dari risiko fiskalnya ini belum mereda.
Jadi masih kemungkinan ada tekanan ya jangka pendek. Tapi ini untuk para investor jangka pendek ya. Jadi kita wait and see dulu, kita cermati sinyal pertama kebijakan Menteri Keuangan yang baru, ya arah rupiah juga kemana ya. Tapi kalau untuk jangka menengah panjang, untuk bank-bank besar seperti Bank BRI, Mandiri, BCA itu cukup kuat ya. Dan saya rasa bagi para investor yang menengah panjang itu tetap layak untuk akumulasi bertahap di saat panic selling ya, beli bertahap, cicil beli ya, itu strategi terbaik ya untuk bisa cicil beli. Jadi momentum beli terbaik itu biasanya muncul pada saat volatilitas masih tinggi tapi resiko makronya udah mulai mereda. Nah, itu momentum terbaik untuk bisa entry lagi kembali ke pasar. Oke, harus rajin-rajin baca berita begitu ya untuk kemudian membaca momen yang pas untuk bisa masuk. Rajin-rajin pantau di IDX Channel. Betul, baik. Oke, yang menarik adalah sektor transportasi menguat kemarin walaupun memang kemudian tipis saja begitu ya, 0,5% kalau tidak salah. Bagaimana Anda melihat penguatan ini? Apakah ini hanya kemudian dimanfaatkan saat saja karena secara harga sudah oversold begitu sehingga kemudian terjadi pengalihan portofolio saham, Pak Arya? Ya, untuk transportasi kita perhatikan juga ini didorong oleh optimismenya ada mobilitas ya, tinggi mobilitas menjelang akhir tahun ya, kemungkinan momen libur panjang, kemudian angkutan logistik juga aktivitasnya kemungkinan meningkat. Ya, selain itu harga BBM juga relatif stabil ya, harga bahan bakar termasuk stabil, jadi memberikan sentimen positif ya, sentimen positif dan saham-saham di transport itu ikut terdorong. Jadi penguatan kemarin lebih ke sektoral dan seasonal, jadi cyclical seperti itu. Baik, karena baru libur panjang kemarin ya, long weekend begitu ya, sehingga sektor transportasi mendapatkan hikmahnya. Baik, kita akan jeda sejenak Pak Arya dan juga pemirsa. Usaha jeda berikut ini kami akan segera kembali tentu saja dengan pembahasan terkait dengan saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak Arya, dan tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Arya Santoso, Presiden Direktur CSA Institute, kita akan simak terlebih dulu data pembukaan dari IHSG di pagi hari ini atau pergerakan IHSG di pukul 9:02 waktu Indonesia bagian Barat. IHSG sejauh ini bergerak menguat ya, berbalik penguat 0,62% di level 7.678,609 dan 4 saham yang menjadi top gainers kalau kemarin cukup banyak dilepas dari sektor perbankan. Di perdagangan di pagi hari ini kembali kemudian dikoleksi dengan BBCA, BMRI dan juga BBRI masuk ke dalam saham yang menjadi top gainers disusul oleh BRPT. Dan top losers pemirsa di pagi hari ini ada Antam, Indi, MDK dan juga BRMS, sementara dari pergerakan sektoral, sektor infrastruktur memimpin penguatan dengan penguatan 0,8%. Kemudian sektor yang melemah paling signifikan adalah Basic Industries ataupun IDX Basic dengan pelemahan 0,52%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini yang kompak dibuka menguat ya. Dengan Nikkei 225 dibuka menguat 0,35% di level 43.614. SCI Singapura dibuka menguat 0,55% di level 4.321. Kospi Korea dibuka menguat 1,38% di level 3.305 dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,65% di level 26.104. Dan berikutnya kita akan simak saham-saham pilihan pagi hari ini pemirsa dari Pak Arya, diantaranya adalah ada United Tractors dengan support di 26125, resistensi 28500, kemudian NCKL dengan support di 1075, resistensi 1205, Pegas dengan support di 1680, resistensi 1800, kemudian Energi dengan support di 580 dan resistensi 655, semuanya direkomendasikan buy. Baik, Pak Arya, kita lanjutkan pembahasan. Kali ini kita langsung ke saham-saham pilihan dari Anda. Kita ke United Tractors terlebih dahulu. Ya. Apa yang membuat UNTR menarik di point of view ataupun analisis Anda, Pak Arya? UNTR menarik karena kita lihat sentimen pergerakan harga komoditas emas yang juga menjadi faktor pendorong bagaimana terjadinya uptrend ya. Kita lihat dari mulai pertengahan tahun di bulan Juni kita melihat harga UNTR itu sudah konsolidasi terbatas dengan
target penurunan yang sudah selesai dan kemudian terjadi penguatan sampai hari ini. Jadi target dari dari pertengahan tahun ya sampai ke sekarang itu terjadi uptrend yang cukup baik ya. Jadi oleh karena itu kita perhatikan akan ada penguatan lanjutan untuk UNTR. Baik, level terakhir menarik untuk bisa langsung masuk ya Pak untuk United Tractors. Ya, boleh dikatakan di hari ini kan ada pelemahan nih. Ya. Jadi bisa buy on weakness juga. Ya kita perhatikan bahwa ini satu entry level yang cukup menarik untuk di dekat-dekat area support, yaitu bisa menjadi entry level yang lebih baik harganya dibanding harga kemarin. Baik, ada target harga di akhir tahun untuk United Tractors Pak? Untuk akhir tahun kita memperkirakan masih terjadi penguatan lanjutan ya. Kita lihat dari pergerakan bulanan itu kita memperhatikan bahwa dari beberapa tahun terakhir di 3 tahun terakhir itu masih mungkin menyasar sampai level 30.000. Baik, menarik untuk dimanfaatkan ya peluang penguatan dari United Tractors. Berikutnya ada NCKL Pak Arya, seperti Ya. apa? Ya, di sini kita perhatikan bahwa konsolidasi yang cukup panjang ya sudah terjadi di level kisaran 700. Oleh karena itu penguatan sejak akhir bulan Juli yaitu ada peningkatan yang cukup signifikan dari level 700-an sampai ke level 900. Kemungkinan masih ada upside lanjutan dari NCKL dan kita perhatikan dalam pergerakan jangka pendek bisa menjadi pilihan untuk mengikuti kenaikan yang sangat mungkin terjadi cukup realistis sampai di level 1.200 bahkan untuk sampai akhir tahun. Baik, untuk NCKL juga bisa level terakhir bisa langsung masuk ya Pak Arya ya? Baik. Ya, untuk jangka pendek bisa langsung masuk nih di saat pelemahan dan dekat-dekat area support. Baik, dari NCKL kita ke Pegas, seperti apa Pak? Ya, Pegas juga ini merupakan satu sektor yang menarik ya di infrastruktur, bagaimana cukup stabil kenaikannya juga dari pertengahan tahun di bulan Juni sampai sekarang, walaupun nggak terlalu agresif ya, sangat mungkin kembali juga mencapai di level 1.900 ya. Oleh karena itu dengan stabilnya kan nggak mungkin tiba-tiba semua pipa gasnya hilang ya, jadi ini masih dimanfaatkan dengan baik bagi mereka yang mengharapkan cukup stabil pertumbuhan bisa memilih Pegas untuk bisa entry. Baik, di akhir tahun di target di level berapa Pak untuk Pegas? Ya, kita targetkan di kisaran 1.900 ya untuk akhir tahun. Baik, oke. Dari Pegas kita ke energi, Pak Arya silakan. Ya, cukup menarik ya di sektor pertambangan, energi, dan kita melihat juga ini uptrendnya juga cukup menarik ya dari bulan Juni juga di pertengahan tahun sampai sekarang kita melihat ini uptrend cukup menarik, konsolidasi di harga tertingginya di 655 menjadi resisten. Sekarang di bulan Agustus kita perhatikan 655 ini menjadi batas resisten ya, jadi oleh karena itu sangat mungkin terjadi puncak yang lebih tinggi ya untuk di tahun ini. Jadi sangat realistis juga untuk terjadi upside yang kita targetkan di level 700 di akhir tahun. Baik, sektor komoditas dan juga sektor yang terkait dengan komoditas Anda rekomendasikan pagi hari ini. Tapi kalau kita lihat saham-saham berbasis perbankan tadi di pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat masuk ke jajaran top gainers Pak Arya, ada Bank BCA, BMRI dan juga BBRI. Mungkin salah satu dari sektor perbankan bisa masuk ke saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda atau tetap masih wait and see Pak? Menarik juga sih memang. Jadi kita melihat bahwa Bank BCA masih tetap favorit ya, bahwa walaupun secara valuasi termasuk paling mahal, tetapi kepercayaan publik cukup tinggi sehingga pada saat terjadi pelemahan seperti ini itu menjadi pilihan yang cukup baik ya. Silakan boleh entry, level supportnya di 7275. Kalau ada pelemahan lebih lanjut bisa dilakukan cicil beli, target jangka pendek di kisaran 8.400. Baik, itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Arya dan juga keputusan investasi kembali ke Anda pelaku pasar. Dan Pak Arya, kalau kita lihat pergerakan dari IHSG sejauh ini bergerak menguat ya di level pembukaan tadi. Bagaimana Anda memproyeksikan pergerakan IHSG di hari ini Pak Arya? Ya, karena kemarin penurunan cukup
dalam ya, relatif ya, cukup dalam waktu singkat ya. Kelihatannya ada technical rebound ketika persepsi publik sudah optimis, kemungkinan penurunannya juga sudah terbatas ya. Kita lihat target jangka pendek itu sudah menyentuh ya di kisaran level 7620 ya. Jadi untuk pelemahan lanjutan targetnya di 7550 ya. Kita lihat apakah sudah mereda. Kalau belum mereda, kelihatannya pelemahannya kemudian berlanjut ke 7550. Baik, ada sentimen ataupun isu yang patut kita waspadai ataupun cermati di perdagangan hari ini, Pak Arya? Dari eksternal ya, ada ketegangan geopolitis, tapi sepertinya masih tertutup dengan sentimen internal ya. Oleh karena itu kelihatannya lebih cari-cari berita nih ya, para investor ataupun dari investor luar negeri akan mulai cari-cari berita sebenarnya Menteri Keuangan yang baru nih sebagus apa sih gitu. Sangat mungkin untuk tetap menjaga kebijakan fiskal atau tidak, bagaimana pertumbuhan Indonesia selanjutnya, apakah bisa mencapai di level kisaran 6% begitu ya, dan bagaimana keunggulan alami Indonesia untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonominya itu akan menjadi perhatian bagi para investor domestik maupun asing. Baik, Pak Arya, terima kasih atas informasi dan juga analisis yang Anda sudah sampaikan. Semoga dapat menjadi referensi terhadap pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun, keputusan investasi kembali ke tangan investor. Sehat selalu, Pak Arya. Sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Ya, makasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Dan pemirsa, tetap bersama kami. Selanjutnya kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya yang akan disampaikan juga oleh rekan Yasmin Atania. Yasmin, informasi apa yang akan disampaikan nanti di segmen berikutnya? Ya, Wiki, untuk memperkuat fundamental keuangan, Wijaya Karya Beton ini siap melakukan divestasi pada sejumlah aset tidak produktif. Informasinya kami hadirkan saja dan tetaplah bersama kami di Market Bears. Ya, pemirsa, PT Wijaya Karya Beton Tbk berencana menempuh langkah divestasi pada sejumlah aset tidak produktif sebagai bagian dari strategi menjaga arus kas dan memperkuat fundamental keuangan. Ya, Direktur Keuangan Human Capital dan Manajemen Risiko Shelendra Ogan mengungkapkan pabrik beton Boyolali menjadi salah satu aset yang akan dilepas. Adapun rencana penjualan diperkirakan terrealisasi pada tahun 2026. Selain pabrik Boyolali, Perseroan juga menyiapkan divestasi sejumlah aset tetap yang dinilai tidak produktif. Langkah divestasi sendiri menjadi salah satu inisiatif untuk memperbaiki arus kas Perseroan. Pasalnya hingga semester 1 tahun ini saldo akhir kas dan setara kas Perseroan turun 67,44% dari posisi akhir 2024. Selain merencanakan divestasi, Perseroan juga turut mengusung program Cash Acceleration guna memperbaiki kondisi kas perusahaan, di mana salah satu upayanya adalah dengan mempercepat perputaran piutang usaha. PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT mengumumkan pencabutan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap Perseroan. Ya, penetapan pencabutan PKPU tersebut menunjukkan itikat baik Perseroan dalam menjaga hubungan dengan para kreditur serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap komitmen Waskita dalam menjaga kelangsungan usaha dan juga keberlanjutan operasional. PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT mengumumkan pencabutan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap Perseroan. Melansir keterbukaan informasi tanggal 9 September, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menetapkan putusan atas permohonan pencabutan PKPU 178 WSKT pada 8 September 2025. Pertama, mengabulkan pencabutan permohonan PKPU oleh pemohon PKPU yaitu Maha Akbar Sejahtera. Kedua, menyatakan sah pencabutan permohonan PKPU yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga, memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat perkara dari buku register telah dicabut oleh pemohon PKPU. Terakhir, membebankan biaya perkara PKPU ini kepada pemohon PKPU sejumlah 2,6 juta rupiah.
Penetapan pencabutan PKPU tersebut menunjukkan itikat baik perseroan dalam menjaga hubungan dengan para kreditur, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap komitmen Waskita dalam menjaga kelangsungan usaha dan keberlanjutan operasional. Waskita menerima panggilan sidang perkara terkait gugatan PKPU dari Maha Akbar Sejahtera pada Senin 7 Juli lalu. Sidang perkara tersebut dilaksanakan pada Kamis 10 Juli 2025. Berbagai sumber, iDectional. Pemirsa, PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA melakukan transaksi afiliasi dengan anak perusahaan. Ya, berdasarkan keterbukaan informasi tanggal 9 September 2025, SMRA melakukan transaksi afiliasi berupa pengurangan modal oleh perseroan pada perusahaan terkendali yaitu PT Summarecon Investment Property. SMRA melakukan pengurangan penyertaan modal di Summarecon Investment Property sebesar 300 miliar rupiah dan sebelumnya SMRA sempat melakukan transaksi non-tunai atau in-bank antara perseroan dengan PT Summarecon Investment Property atau SMIP pada September tahun lalu. Melansir keterbukaan informasi, penyetoran dalam bentuk non-tunai oleh SMRA ke SMIP dilakukan dengan nilai sebesar 8 triliun rupiah. Ya, secara rinci sebesar 7,68 triliun rupiah dalam bentuk tanah dan bangunan, lalu mesin dan perlengkapan sebesar 219,17 miliar rupiah, serta aset lainnya sebesar 96,02 miliar rupiah. Aset lainnya yaitu seluruh aset yang tercatat dalam akun-akun tetapi tidak termasuk dalam akun properti investasi neto. Pemirsa, PT Impact Pratama Industri Tbk atau MPC melakukan aksi korporasi dengan menggelar private placement melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Ya, penambahan modal ini membuat jumlah saham IMPC bertambah dari 54,268 miliar lembar menjadi 54,868 miliar lembar saham. PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC bakal menerbitkan 600 juta saham baru dengan harga pelaksanaan Rp810 per saham. Penambahan modal ini membuat jumlah saham IMPC bertambah dari 54,268 miliar lembar menjadi 54,868 miliar lembar saham. Perseroan menjadwalkan penerbitan saham baru pada 16 September 2025 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 17 September 2025. Sehari berikutnya, hasil pelaksanaan private placement bakal diumumkan secara resmi. Sebelumnya pada rapat umum pemegang saham luar biasa Mei 2024, IMPC pernah merencanakan penerbitan hingga 10% modal disetor atau 5,43 miliar saham. Namun realisasi saat ini jauh lebih kecil dan belum ada informasi investor strategis yang menyerap saham baru perusahaan. Bagi sumber ada di sini. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, Market Buzz akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam BRICS Leaders Virtual Meeting yang mempertemukan para pemimpin negara anggota BRICS. Isu-isu global termasuk perekonomian dunia menjadi fokus dukungan Indonesia. Ya, sejumlah kepala negara dan perwakilan tingkat tinggi antara lain Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, Presiden Xi Jinping, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dan Presiden Rusia Vladimir Putin hingga putra mahkota Uni Emirat Arab Khalid bin Mohammed bin Zayed hadir dalam BRICS Leaders Virtual Meeting 2025. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyampaikan pandangan dan posisi Indonesia terkait dengan sejumlah isu global. Dalam pidatonya Prabowo menegaskan Indonesia siap bekerja sama lebih erat dengan seluruh negara BRICS, Brazil, Rusia, China, India, dan Afrika Selatan. Indonesia sendiri mendorong penguatan perekonomian BRICS demi memperluas ekonomi dunia dengan sistem multilateral. Presiden Prabowo menilai negara BRICS harus bisa mengambil peran dalam stabilitas perdagangan internasional serta pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan. Leaders of BRICS, it is indeed a great honor for me to join this very important meeting. Indonesia considers BRICS to be a very strong pillar of stability and hope in the current international geopolitical situation. So Indonesia supports
the continuation, indeed, we must continue and work closer together. We must consult each other more. Berikutnya, pemirsa, dalam acara serah terima jabatan, Sri Mulyani Indrawati menitipkan pesan khusus kepada Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, dan dalam pesan yang disampaikan oleh Sri Mulyani tersebut, Sri Mulyani meminta Menteri Keuangan yang baru agar menjaga keuangan negara dengan sangat hati-hati. Ya, dalam sambutannya Sri Mulyani menyampaikan salam perpisahan kepada jajaran Kementerian Keuangan. Sri Mulyani pun meminta ranah private-nya sebagai warga sipil dihormati. Dia mengucapkan selamat kepada Purbaya yang telah dilantik sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani mendoakan Purbaya diberikan kemudahan dalam mengemban amanah dan juga sukses membantu Presiden Prabowo Subianto. Secara khusus pun Sri Mulyani menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Ia meminta agar terus menjaga keuangan negara yang menjadi pilar stabilitas dan juga instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada pejabat baru, Pak Yudi Purbaya Yudi, selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Ya, pemirsa, sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji akan mengemban tugas sebagai bendahara keuangan negara dengan cukup hati-hati. Ya, di mana tugas sebagai Menteri Keuangan bukanlah tugas yang ringan. Purbaya menyoroti tantangan kompleks yang dihadapi dunia saat ini, mulai dari isu geopolitik, teknologi, hingga perubahan iklim. Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya mengawal program-program prioritas pemerintah di dalam negeri agar berjalan dengan lancar dan juga mulus. Purbaya meminta dukungan penuh dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja sama dengannya. Menteri Keuangan Purbaya menekankan bahwa kerjasama ini penting guna memastikan kebijakan fiskal berperan sebagai instrumen yang kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amanah ini tidak ringan karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim. Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan mulus. Dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri Market Plus, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pukul 9:26 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat data selengkapnya untuk IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,82% di level 7.691,669 dan juga top gainers ada BBCA, kemudian Bank BRI, PANI dan BRPT, Antam, BRMS, MDKA dan Indi masuk ke dalam jajaran top losers. Sementara sektor cyclical memimpin penguatan dengan penguatan 1,01% dan sektor teknologi melemah dalam 1,14%. Ya, pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Pasar ini. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Ya, perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, di Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Yasmina Tadia, pemirsa. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.